dunia pendidikan, nama Bapak Ki Hajar Dewantara tidak asing lagi bagi kita. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan tetap digunakan sampai saat ini. Ki Hajar Dewantara membedakan antara kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Peserta didik sebagai benih tumbuhan yang akan ditanam, dan sekolah sebagai ladangnya. Peserta didik diibaratkan bermacam-macam benih yang akan ditanam di sebuah ladang bernama sekolah. Petani akan memanen hasil tanaman sesuai dengan benih yang ditanamnya. Jika petani menanam benih jagung, maka yang akan tumbuh adalah tanaman jagung. Mustahil akan tumbuh menjadi tanaman lain. Sama halnya dengan peserta didik. Masing-masing peserta didik memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kemampuan yang sama pada tiap diri peserta didik. Baik atau tidaknya benih yang tumbuh di sebuah ladang tergantung pada perlakuan si petani. Jika petani memberi perlakuan yang baik dengan cara memupuk, menyiram, dan merawat, maka benih itu akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, jika petani memberi perlakuan tidak baik, maka benih tersebut tidak akan pernah tumbuh dengan baik, sekalipun itu adalah benih unggul. Sama pula halnya dengan peserta didik. Jika mereka diberi perlakuan yang baik oleh guru, maka mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga memiliki kemampuan pengetahuan dan intelektual serta berbudi pekerti yang tinggi. Sebagai seorang guru, kita harus menyadari betapa besarnya peran kita terhadap tumbuh dan kembangnya anak. Ki Hajar Dewantara telah menciptakan 3 semboyan peran guru sebagai pendidik. Pertama, ing ngarso seng tolodo, memberi contoh dan panutan kepada murid. Kedua, ing madyo mangun karso, membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri murid untuk tetap belajar dan melakukan inovasi. Ketiga, tut uri handayani, memberikan dorongan, motivasi, dan arahan kepada murid. Dengan berpedoman kepada ketiga semboyan tersebut, hendaklah guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan cara: pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, sesuaikan perkembangan zaman dalam memanfaatkan teknologi di pembelajaran. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pertama, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan berkesan pada murid. Kedua, kegiatan pembiasaan pagi, membangkitkan semangat belajar murid. Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, mengembangkan minat dan bakat murid. Keempat, kegiatan literasi di perpustakaan, meningkatkan minat baca murid. Kelima, kegiatan pembimbingan, membimbing murid pada jam tambahan di akhir pembelajaran. Keenam, kegiatan pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, mentransfer nilai-nilai karakter budi pekerti. Ketujuh, membangun kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah, saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk menjadi guru yang menuntun. Dan kedelapan, kegiatan keagamaan untuk menciptakan murid menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ternyata dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan yang datang dari murid ataupun dari guru sendiri.
Antara lain, pertama, rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Namun, tantangan tersebut haruslah segera dicarikan solusinya. Antara lain, pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan cara menggunakan model pembelajaran yang kreatif. Kedua, mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman guru tentang pendidikan yang berpihak pada murid dengan mengikuti workshop, pelatihan,